Halo semuanya. Selamat datang di channel saya Lulus Chapens, PPPK. Pada channel ini saya akan memberikan contoh soal beserta pembahasan mengenai TKP, TWK, TIU, SKB, manajerial, sosial kultural yang akan membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS ataupun PPPK. Jika konten ini menarik, jangan lupa subscribe, share dan like. Sebelum menjawab latihan soal, silahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Let's go! Salah satu contoh kasus monitoring sistem jaringan adalah A. Membuat laporan bulanan tentang penggunaan bandwidth. B. Memantau koneksi internet pada jam kerja. C. Memeriksa riwayat login pengguna jaringan. D. Memonitor kinerja server secara berkala. Jawaban yang tepat adalah D. Memonitor kinerja server secara berkala. Pembahasan soal sebagai berikut. Memonitor kinerja server secara berkala adalah salah satu contoh kasus monitoring sistem jaringan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa server berjalan dengan baik dan performa jaringan tetap optimal. Apa yang dimaksud dengan monitoring sistem jaringan? A. Proses penilaian kinerja sistem jaringan. B. Proses perancangan sistem jaringan. C. Proses pemasangan sistem jaringan. D. Proses pemantauan kinerja sistem jaringan secara real-time. Jawaban yang tepat adalah D. Proses pemantauan kinerja sistem jaringan secara real-time. Monitoring sistem jaringan adalah proses pemantauan kinerja sistem jaringan secara real-time untuk mendeteksi masalah atau gangguan pada jaringan. Salah satu contoh kasus evaluasi sistem jaringan adalah A. Menambah jumlah pengguna jaringan. B. Meningkatkan keamanan jaringan. C. Menurunkan biaya operasional jaringan. D. Menambah kapasitas storage server. Jawaban yang tepat adalah B. Meningkatkan keamanan jaringan. Meningkatkan keamanan jaringan adalah salah satu contoh kasus evaluasi sistem jaringan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa jaringan aman dan terlindungi dari serangan hacker atau malware. Setelah melakukan evaluasi sistem jaringan, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja jaringan tidak memenuhi target bisnis perusahaan. Langkah selanjutnya yang dapat diambil adalah A. Mengganti semua perangkat jaringan. B. Menambah bandwidth internet. C. Mengurangi jumlah pengguna jaringan. D. Mengubah strategi bisnis perusahaan. Jawaban yang tepat adalah B. Menambah bandwidth internet. Jika hasil evaluasi sistem jaringan menunjukkan bahwa kinerja jaringan tidak memenuhi target bisnis perusahaan, salah satu langkah selanjutnya yang dapat diambil adalah menambah bandwidth internet. Hal ini dapat membantu meningkatkan kecepatan akses internet dan memperbaiki performa jaringan. Salah satu indikator kinerja jaringan yang dapat diukur adalah A. Keamanan jaringan. B. Biaya pemasangan jaringan. C. Kecepatan akses internet. D. Ukuran file yang dapat diunggah ke jaringan.
Jawaban yang tepat adalah C. Kecepatan akses internet. Kecepatan akses internet adalah salah satu indikator kinerja jaringan yang dapat diukur untuk mengevaluasi apakah jaringan memenuhi kebutuhan pengguna dan apakah performa jaringan optimal. Apa yang dimaksud dengan evaluasi sistem jaringan? A. Proses perancangan sistem jaringan. B. Proses pemasangan sistem jaringan. C. Proses penilaian kinerja sistem jaringan. D. Proses perbaikan sistem jaringan. Jawaban yang tepat adalah C. Proses penilaian kinerja sistem jaringan. Evaluasi sistem jaringan adalah proses penilaian kinerja dan keefektifan sistem jaringan untuk menentukan apakah sistem tersebut memenuhi tujuan bisnis perusahaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sebuah perusahaan ingin mengimplementasikan sistem jaringan yang memungkinkan berbagi sumber daya seperti printer dan file antara karyawan. Salah satu jenis jaringan yang dapat digunakan untuk tujuan ini adalah A. LAN, Local Area Network. B. WAN, Wide Area Network. C. MAN, Metropolitan Area Network. D. PAN, Personal Area Network. Jawaban yang tepat adalah A. LAN, Local Area Network. LAN adalah jenis jaringan yang biasanya digunakan dalam lingkungan perkantoran atau bangunan yang relatif kecil dan memungkinkan berbagi sumber daya seperti printer dan file antara karyawan. Sebuah perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan jaringan kabel fiber optik untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas jaringan. Apa keuntungan dari penggunaan kabel fiber optik dibandingkan dengan kabel tembaga? A. Lebih mudah dipasang. B. Biaya lebih murah. C. Kecepatan transfer data lebih cepat. D. Kurang rentan terhadap gangguan elektromagnetik. Jawaban yang tepat adalah C. Kecepatan transfer data lebih cepat. Kabel fiber optik memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat dibandingkan dengan kabel tembaga karena menggunakan cahaya untuk mengirimkan sinyal data. Sebuah perusahaan ingin mengimplementasikan sistem jaringan baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Salah satu contoh komponen yang diperlukan dalam jaringan tersebut adalah A. Router. B. Mouse. C. Printer. D. Kabel HDMI. Jawaban yang tepat adalah A. Router. Router adalah salah satu komponen utama dalam jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan eksternal, seperti internet. Apa yang perlu dipertimbangkan saat memilih vendor untuk membantu dalam implementasi sistem jaringan? A. Pengalaman vendor. B. Harga vendor. C. Kualitas produk vendor. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah D. Semua jawaban benar. Saat memilih vendor untuk membantu dalam implementasi sistem jaringan, perlu dipertimbangkan pengalaman vendor, harga vendor,
dan kualitas produk vendor untuk memastikan bahwa vendor yang dipilih dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Demikian contoh soal dan pembahasan SKB Pranata Komputer Materi Sistem Jaringan Part 2. Semoga contoh soal ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS maupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya. Jangan lupa juga like dan komen agar makin semangat upload contoh soal lainnya.